Kembali lagi di channel Akbar Pen 136. Di video kali ini kita akan belajar Rust dari kesalahan seputar threads. Untuk itu langsung kita mulai. Baik teman-teman, kita sekarang berada di direktori threads, di tepatnya file threads1.rs. Di sini muncul keterangan error di konsol, tepatnya di baris yang ke-25, di mana kita ingin mengassign nilai increment gitu ya guys, ke variabel yang namanya status underscore share. Di sini perlu kita ketahui bahwa status underscore share ini sendiri type-nya berupa arg atau singkatan dari atomic reference counted. Jadi kita tidak bisa langsung mengakses field dari jobs underscore completed dari struct ini ya guys, job status. Berarti karena tidak bisa diassign, maka kita perlu melakukan mutable sifatnya. Karena perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa arg di Rust itu sendiri sifatnya adalah immutable. Jadi antar thread itu hanya bisa membaca saja kesannya atau read only, supaya masing-masing thread tersebut bisa melakukan modifikasi nilai, katakanlah seperti itu, atau sifatnya adalah mutable, maka kita menggunakan type yang satunya lagi dari Rust, dan dia disebut di sini adalah mutex, dengan tujuan agar kita bisa assign incremental ini setiap satu step ke yang namanya jobs underscore completed. Saat ini nilai awalnya adalah 0, jadi kita langsung saja menerapkan hal tersebut, mutex new seperti ini guys. Jadi dengan harapan bahwa antar thread tidak saling memodifikasi. Jadi di Rust ada safety-nya di situ, supaya terhindar dari namanya racing di situ ya guys antar thread. Oke, itu pertama langkah awalnya, yaitu mendefinisikan bahwa variabel ini sifatnya mutex, atau maksud saya mutable, dengan menggunakan mutex : new. Oke, kalau itu sudah, kita tidak bisa langsung mengakses field ini jobs underscore completed dari struct-nya job status. Jadi di sini karena dia seperti biasa di video sebelumnya terkait dengan arg itu sendiri, kita clone dia. Jadi kita bisa menggunakan di dalam thread yang baru. Jadi di sini sebenarnya ada satu thread di sini guys, dan kita di sini ini adalah merupakan main threadnya. Jadi ini childnya, dan eksekusinya berbarengan. Namun thread bagian sini di code block ini dia mengeksekusi incremental di situ guys, dengan durasinya millisecond ini berbeda dengan main thread di sini guys. Jadi ini 250, ini 500, jadi 2 kali lipatnya. Untuk itu, supaya kita bisa mengakses ini jobs completed, maka kita memanggil karena status share ini type-nya adalah mutex. Pertama dia type-nya arg, kemudian generiknya adalah mutex. Dengan mutex itu sendiri type-nya adalah struct itu sendiri, yaitu job status. Teman-teman, dukung channel Akbar Pen 136 dengan mengklik tombol subscribe dan berikan juga like. Terima kasih. Maka kita perlu memanggil metode dari, yaitu metodenya log di sini guys. Jadi kita menginstruksikan bahwa saat kita mau melakukan modifikasi field jobs underscore completed berupa increment, satu thread itu akan mengunci sehingga thread yang lain tidak bisa mengusiknya gitu ya guys. Jadi saat melebihi scope ini, keluar dari scope ini, karena ini borrow and ownership ya di Rust, maka otomatis ini lock ini akan terunlock istilahnya. Jadi tentunya di sini bagian main thread-nya bisa mengakses kembali variabel dari tepatnya jobs underscore completed itu sendiri. Namun perlu diketahui di sini di dokumentasi metode dari log itu sendiri
returnnya berupa log result, artinya kita harus melakukan unwrapping di situ supaya bisa memanggil field dari struct job status di sini berupa jobs underscore completed. Kita tambahkan unwrap di sini untuk error handling yang cepatnya. Maka perlu kita sesuaikan di sini guys, yaitu variable status itu sendiri, karena dia type-nya itu sendiri berupa, kalau di sini kita bikin art, kemudian di sini mutex gitu ya, kemudian generiknya ada lagi berupa job status. Tentu di sini otomatis kita bisa memanggil metode yang sama. Jadi main thread ini akan melakukan penguncian juga, tapi dia tidak melakukan mutable di situ sifatnya. Jadi kemudian saya ingin lihat kira-kira nilai dari jobs underscore completed itu berapa sih sekarang dalam iterasi ini menggunakan sintaks di dalam metode printline makro. Jadi saya ulangin lagi, status.log tentunya di sini, kemudian ada unwrap, dan field yang mau saya panggil adalah jobs underscore complete. Sekarang kita coba lihat dulu kira-kira terjadi kesalahan di baris yang keberapa. Ternyata ada typo di sini di baris yang ke-25, berarti unwrap. Oke guys, sepertinya tidak ada kekeliruan lagi, tapi kalau kita scroll ke atas kembali, kita bisa lihat di sini ada outputnya berupa ya angka di sini, bagian dari field jobs underscore completed dari struct job status. Oke, kita lihat dari sini 013579 seperti ini guys. Baik, apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun masukan juga terkait dengan ya bagian threads ini, silahkan berikan tanggapan atau pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel Akbar Pen 136. Sedangkan teman-teman yang belum, klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, jangan lupa berikan like dan share juga ke teman-teman. Sekian saja dari saya, and bye.